Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Rania Tunada kembali hadir menemani Anda dalam Berita Pagi Indonesia dengan rangkaian informasi aktual, terpercaya dan terkini untuk Anda dan keluarga. Pagi ini dari Serang, Banten, kembali memaparkan laporan pada saat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2025. Pertama kali kelas dimulai, kami menyimak praktek dari kelompok 6 yang terdiri dari Arfa, Inaya, Siti Ami, dan Reza. Simak videonya berikut ini. Saya sedang berada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, di mana sedang berlangsungnya konferensi pers terkait kasus penyekapan 4 korban yang berawal dari transaksi jual beli mobil mewah yang berujung untuk metransfer uang lebih tambahan dengan ancaman kekerasan. Di sini kita memiliki banyak barang bukti ya. Ada dari yang pertama. Praktek ini mengangkat berita tentang kasus jual mobil mewah yang berujung kriminal. Budi Santoso sebagai ketua RT, Arfa sebagai reporter, Inaya sebagai news anchor, Agus Setiawan sebagai Kapolda Metro Jaya di Tangerang Selatan, Desi Juwita sebagai korban, dan Sigit Prabowo sebagai penyidik. Setelah selesai, kami memperhatikan materi dengan judul Manajemen dalam Produksi Berita, Sinergi Komputer Asisten Reporting, Jurnalisme Data, dan Jurnalisme Sains di Divisi Pemberitaan, yang disampaikan oleh kelompok 5 dengan beranggotakan Ayu, Nadia, Ainun, Reza, dan Gifari. Berikut isi materi tersebut. Materi ini membahas pentingnya manajemen dalam proses produksi berita, terutama di era digital yang menuntut akurasi, kecepatan, dan kedalaman informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Divisi Pemberitaan Modern perlu mengintegrasikan 3 pendekatan jurnalistik yang saling mendukung, yaitu Computer Assisted Reporting atau CAR, Jurnalisme Data atau JD, dan Jurnalisme Sains atau JS. Sinergi ketiganya memungkinkan redaksi menghasilkan berita yang lebih kredibel, transparan, dan relevan bagi publik. Manajemen produksi berita sendiri mencakup 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya yang terlibat agar proses pemberitaan berjalan efektif dan efisien. Tahapan produksinya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, praproduksi atau perencanaan tema dan pengumpulan data awal. Yang kedua, produksi, peliputan dan penulisan berita, serta pasca produksi, penyuntingan, verifikasi fakta, dan pengemasan berita. Computer Assisted Reporting merupakan metode jurnalisme bantuan komputer yang membantu jurnalis mengolah data secara cepat dan akurat. Sejak 1950-an, CAR telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan kini berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas liputan, efisien kerja, serta transparansi informasi publik. Sementara itu, jurnalisme data berfokus pada pengumpulan, analisis, dan visualisasi data untuk menghasilkan berita berbasis fakta yang terukur. Prinsip dasarnya menekankan reliabilitas, kredibilitas, dan validitas data. Sumber utamanya bisa berasal dari big data dan open public data. Adapun jurnalisme sains memiliki peran penting. Prinsip dasarnya menekankan reliabilitas, kredibilitas, dan validitas data. Sumber utamanya bisa berasal dari big data dan open public data. Adapun jurnalisme sains memiliki peran penting dalam mengomunikasikan hasil penelitian dan isu-isu ilmiah secara jelas dan dapat dipahami masyarakat tanpa kehilangan akurasi ilmiah. Tujuannya adalah meningkatkan literasi sains publik dan melawan penyebaran hoaks serta
sedusens. Dalam struktur organisasi redaksi, divisi pemberitaan terdiri atas pimpinan redaksi, redaktur, reporter, kameramen, hingga news anchor, yang semuanya memiliki peran penting dalam proses produksi berita. Departemen Produksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan peralatan, koordinasi peralatan, koordinasi teknis, proses editing, dan pengemasan berita agar tampil menarik secara visual dan audio. Kesimpulannya, manajemen yang baik dalam produksi berita menjadi kunci utama terciptanya jurnalisme yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik. Integrasi antara KAR, JID, dan JS memungkinkan media menghasilkan karya jurnalistik yang cepat, mendalam, terverifikasi, dan edukatif. Demikian rangkaian berita pilihan pagi ini. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan informasi terbaru hanya di Berita Pagi Indonesia. Saya Rania Tunada pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.